Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil program penelitian kami. Penelitian ini dilaksanakan oleh tim dosen dari Universitas Microskill yang terdiri dari saya sebagai ketua, Jonas Sinaga, dan Nuraina sebagai anggota. Judul penelitian kami adalah Analisis Big Data untuk Prediksi Risiko Depresi pada Gen Z dengan metode SOM-LSTM. Tema penelitian ini adalah skema dosen pemula pada TKT 3 tahun penelitian 2025. Latar belakang pada penelitian ini adalah generasi Z itu menghadapi tekanan psikologis yang semakin kompleks, terutama akibat perubahan gaya hidup digital dan intensitas interaksi di media sosial. Data teks dari berbagai platform digital menyimpan pola emosi yang dapat dianalisis untuk mendeteksi risiko depresi secara dini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan big data dan kecerdasan buatan untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan masalah kesehatan mental pada Gen Z. Yang kedua, pada media sosial terdapat ekspresi emosional terbuka. Yang ketiga, perlunya pendekatan big data dan AI. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi risiko depresi pada Gen Z melalui integrasi SOM-LSTM sebagai sistem pendukung deteksi dini kesehatan mental berbasis digital. Secara garis besar, metodologi penelitian dimulai dari pengumpulan data teks dari berbagai platform digital, kemudian dilakukan preprocessing dan pelabelan data, lalu melakukan klasterisasi menggunakan SOM dan klasifikasi temporal menggunakan LSTM. Untuk detailnya, pertama kami melakukan pengumpulan data, preprocessing dengan berbagai tahapan, melakukan cleaning data, labeling, vektorisasi, klasterisasi, klasifikasi, dan melakukan evaluasi model. Hasil klasifikasi dalam penelitian ini difokuskan pada 3 kategori. Yang pertama itu sangat depresi, yaitu pola emosi negatif, intens, dan berulang. Yang kedua ada depresi, pola emosi negatif, sedang, dan konsisten. Yang ketiga normal, pola emosi stabil dan dominan netral atau positif. Hasil penelitian berdasarkan grafik pelatihan, nilai loss menurun secara konsisten seiring bertambahnya epoch hingga mencapai kondisi stabil pada epoch akhir, menunjukkan proses pembelajaran yang baik tanpa fluktuasi signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, akurasi model meningkat secara bertahap dan mencapai nilai tinggi di akhir pelatihan, yang mengindikasikan bahwa model SOM-LSTM mampu belajar secara efektif dari data yang digunakan. Evaluasi lanjutan dilakukan dengan membandingkan hasil pelatihan dan validasi untuk menilai kemampuan generalisasi model. Graphic training dan validation loss menunjukkan penurunan yang seimbang tanpa perbedaan signifikan, sehingga menandakan tidak terjadi overfitting. Selanjutnya, optimasi dan fine-tuning parameter pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan performa model. Hasil evaluasi setelah optimasi menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dan akurasi mencapai 95,55% serta nilai precision, recall, dan F1 score yang tinggi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi SOM LSTM merupakan pendekatan yang efektif dalam prediksi risiko depresi berbasis data teks, di mana SOM berperan dalam mengelompokkan pola risiko yang secara struktural, sedangkan LSTM mampu menangkap dinamika perubahan emosi dari waktu ke waktu. Kinerja model yang mencapai akurasi 95%, 95,55% setelah optimasi menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai pendukung deteksi dini risiko depresi pada Gen Z. Luaran pada penelitian ini terdapat dua luaran. Yang pertama luaran wajib, yaitu yang telah terpublish di luaran Sinta 3, yang telah terpublish pada volume 8 nomor 3 November 2025 di IZDM. Lalu yang kedua ada luaran tambahan berupa HKI dalam bentuk aplikasi web analitik untuk deteksi dan prediksi depresi. Kebaruan penelitian ini itu terdapat pada integrasi metode SOM-LSTM untuk prediksi risiko depresi berbasis data teks yang mengoptimalisasikan pembentukan klaster risiko dan analisis temporal emosi. Rencana lanjutan dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan pada optimasi deteksi depresi berbasis big data pada generasi Z di Indonesia menggunakan metode silhouette coefficient dan Indobird, di mana nanti silhouette coefficient ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan validitas pengelompokan tingkat risiko depresi, sedangkan Indobird dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman konteks semantik teks bahasa Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas dukungan pendanaan penelitian ini melalui skema penelitian dosen pemula, serta Universitas Microskill atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain.